kabarnya hari ini? Wah, pasti dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kita nafas kehidupan, kesehatan, dan memberkati kita saat ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi Bertemu dalam Kasih-Nya. 2, 2, 3, ya. Sepertinya adik-adik di rumah sangat bersemangat walaupun ibadah kita laksanakan secara virtual. Nah, sekarang untuk menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa. Ayo adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih memberkati kami hingga saat ini. Tuhan masih memperbolehkan kami untuk melakukan ibadah virtual bersama dengan anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang dapat menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Berkati orang yang kami kasihi, yang mengasihi kami. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada minggu ini yaitu terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. 2 Korintus 5 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kakak ulangi sekali lagi ya. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah adik-adik, kita pasti pernah mendengar lagu seperti ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Pasti pernah kan adik-adik? Nah adik-adik sekolah minggu, semua orang pasti pernah melakukan dosa. Di dunia ini kita diliputi dosa. Tanpa sadar kita selalu berbuat dosa. Baik lewat pergerakan, gerak-gerik kita, mata, ucapan, penglihatan, tangan, semuanya berdosa. Kita pantas untuk menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi kita punya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan murah hati, sehingga kita ditebus dosanya
sehingga kita tidak menanggung dosa-dosa yang kita perbuat itu, dan kita masih dapat hidup saat ini beroleh keselamatan, itu hanya karena Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib. Untuk apa? Iya, untuk menebus dosa-dosa manusia, termasuk kakak dan adik-adik sekalian. Tahu nggak adik-adik sekolah minggu, Yesus dihina, dicambuk, diludahi, dikasih kawat duri di atas kepala. Pasti sakit sekali kan? Seolah-olah Tuhan kita itu melakukan dosa yang sangat besar, padahal Tuhan itu tidak pernah berbuat dosa. Itu semua adalah dosa-dosa kita yang ditanggung. Mengapa Yesus mau melakukan hal itu? Karena Tuhan Yesus Maha Pengampun, Maha Pengasih. Nah, coba adik-adik ingat-ingat dosa apa yang adik-adik perbuat dalam satu hari inilah dulu. Jangan dulu 1 minggu yang lalu, pasti sudah sangat banyak kan? Coba adik-adik ingat. Ketika kita marah, ketika kita melawan ayah dan ibu kita, ketika kita berantem dengan kakak adik kita, ketika kita nakal, ketika kita mencubit teman, beban yang dipikul oleh Tuhan kita semakin berat, adik-adik. Maka dari itu, darah Tuhan Yesus di kayu salib tercurah untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita itu. Coba adik perhatikan ilustrasi kakak berikut ini. Nah, adik-adik, di sini kakak menggunakan wadah mangkuk sebagai tempat air mineral atau air bersih, betadine bebas merek apa, Baclean atau pemutih, dan salib yang terbuat dari pipet atau sedotan. Nah, adik-adik, karena Baclean-nya lubangnya terlalu besar, maka kakak pindahkan ke sedotan obat agar bisa dimasukkan ke lubang salib itu. Nah, di sini kakak akan mencoba eksperimen atau ilustrasi. Pertama-tama tuangkan airnya ke dalam mangkuk. Nah, yang kedua, ini ada betadine. Betadine ini kita umpamakan dosa-dosa kita yang berbuat dosa. Kita berbohong, kita melawan orang tua, kita mencubit teman, kita berantem sama kakak abang kita nakal, dan masih banyak lagi kesalahannya. Nah, di sini kakak akan mengkacu semuanya. Setelah tercampur rata, maka bisa kita lihat begitu keruh ya, seperti kita berbuat dosa sangat-sangat tidak bisa sebenarnya diampuni atau kita layak dihukum. Nah, maka dari itu karena kita punya Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, maka Tuhan rela disalibkan untuk menebus dosa kita. Ini kakak umpamakan darah Tuhan Yesus yang tertumpah untuk menyelamatkan kita. Nah, bisa kita lihat ini, kita kembali jernih. Nah, seperti itulah darah Yesus yang sudah mengampuni, sudah membasuh segala kesalahan, dosa, dan pelanggaran kita, dan setiap perbuatan kita yang jahat.
Nah, adik-adik, karena itu adik-adik sekolah minggu, mulai dari sekarang kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam perbuatan baik. Jangan mau lagi melakukan dosa. Karena apa? Karena Yesus telah menebus kita dengan darah-Nya dan mengampuni segala dosa kita. Oke adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberkati kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Sampai di sini cerita kita hari ini ya adik-adik. Sampai bertemu kembali. Shalom adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang sudah hamba-Mu sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus yang memperbolehkan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarkan kami menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, dan bukan hanya pendengar firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang selalu memimpin jalan kehidupan kami. Kiranya kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Jadikan kami anak-anak pilihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita bernyanyi lagi ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. 2, 2, 3, ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya adik-adik. Ingat pesan kakak, jangan mau lagi melakukan dosa. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Dadah.